lingkungan memiliki kontribusi terbesar. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanesha Putri Malika, asal dari Samarinda. Program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Samarinda. Baik, di sini saya memiliki tugas yang bernama mereview mata kuliah psikologi perkembangan. Materi yang saya review adalah pengaruh genotip pada perkembangan manusia. Di sini saya memiliki review yang saya catat. Baik, yang pertama adalah bagaimana sih genotip mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, salah satunya adalah kecerdasan, kepribadian, kesehatan mental, dan pola perilaku. Itu adalah aspek psikologi yang diturunkan melalui genotip. Kemudian gen itu juga mempengaruhi karakteristik manusia dengan beragam cara. Terkadang karakteristik manusia ini ditentukan oleh tindakan sepasang gen, terkadang juga dapat ditentukan oleh banyak gen. Kemudian pewarisan dominan dan resesif. Manusia ini itu hanya dipengaruhi oleh dua gen, yakni gen ayah dan gen ibu. Dalam kondisi ini juga pasti salah satu gen ayah atau gen ibu seringkali mendominasi sampai karakter si anak menyerupai orang tua yang menyumbang gen paling banyak, paling dominan. Kemudian karakteristik yang menyerupai orang tua disebut dominan. Kemudian yang kurang menyerupai disebut dengan resesif, atau karakter yang bertolak belakang dengan karakter orang tua. Kemudian ada juga namanya pewarisan kodominan, yakni adalah pewarisan di mana kondisi gen tidak saling mendominasi salah satu sama lain, melainkan terbagi merata. Contohnya seperti anak yang memiliki golongan darah AB. Selanjutnya adalah pengaruh genotip pada perilaku. Gen juga memainkan peran utama yang menentukan karakteristik manusia seperti kepribadian, kesehatan, kemudian pola perilaku. Namun sejauh mana sih faktor genotip mempengaruhi ke karakter manusia? Menurut ahli genetika, mereka mengatakan gen memainkan peran penting, namun bukan gen saja yang mempengaruhi perilaku manusia. Peran gen adalah menghasilkan serangkaian kecenderungan, tapi kecenderungan ini dimodifikasi oleh pengalaman hidup. Meskipun perilaku dapat dimodifikasi, namun hasil penelitian membuktikan bahwa sifat relatif itu tetap. Selanjutnya, pengaruh genotip pada kecerdasan manusia. Gen juga sebagai penyumbang terbesar total skor IQ manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia ini juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang didapatkan selama ia hidup di dunia. Kemudian perilaku lingkungan terhadap perkembangan. Lingkungan ini juga sangat penting bagi individu untuk membentuk kepribadian mereka. Menurut ahli genetika juga, lingkungan memiliki kontribusi terbesar terhadap kepribadian. Lingkungan inilah yang membuat individu merasa berbeda dengan lainnya. Contohnya seperti sepasang anak kembar yang mereka dipisah dengan orang tua yang memiliki berpendidikan dengan anak yang diberikan kepada orang yang berpendidikan kemudian diasuh dengan anak satunya yang diberikan kepada orang yang biasa-biasa saja diasuh dengan lingkungan yang berbeda. Pasti mereka akan mengalami lingkungan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan dengan profesi BK. Nah, ini sebagai saya sebagai mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, ada keterkaitannya dengan BK, yakni konselor perlu mencoba untuk mengubah lingkungan anak bila ingin merubah perilaku menyimpang anak. Yang kedua, bila tidak dapat mengubah lingkungan, konselor bisa mengarahkan anak untuk menghindari lingkungan yang dia tinggali saat ini. Dan yang ketiga, konselor perlu tahu mensosialisasikan kedua orang tuanya tentang gaya pengasuhan anak yang sesuai dengan si anak tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.